Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil imani wal islami wal hayati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, di tempat yang suci ini, mari kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat keselamatan. Realisasi dari syukur ini para jamaah sekalian rahimahumullah, tidak henti-hentinya kita senantiasa diingatkan melalui mimbar ini. Mari kita senantiasa berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian kita upayakan meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, dalam hidup dan kehidupan ini hampir setiap kita menginginkan apa yang kita inginkan diberikan rezeki oleh Allah, bahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan dipandu dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat tatkala pertama kali salat Jumat ini diwajibkan atas umat Islam di tempat yang suci, di tempat yang agung, di Masjid Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikan di dalam khutbahnya. Pada saat khutbah itu Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian para manusia, demikian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang cukup panjang. Seperempat dari hadis ini saya bacakan melalui mimbar ini. Dikatakan oleh Rasulullah, tubu ilallah qabla an tamut. Bertobatlah kalian kepada Allah sebelum dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dan pernyataan ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bukan manusia yang baik itu kemudian yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kesilapan, tetapi sebaik-baik di antara mereka yang melakukan kesalahan itu kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebelum ajaran dijemput, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tidak ada jaminan kemudian kita yang masih usianya muda kemudian masih lama kesempatan hidup di dunia ini. Betapa banyak
dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menjelang tidurnya menyampaikan mu'amilu fid dunya tawilun wa la nadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Ketika malam mulai melingkupi kehidupan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, nu'amilu fid dunya, saya berangan-angan tentang kehidupan dunia ini, tawilun wa la nadri, apakah umurku panjang tetapi aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Wa kam min sahihin mata min ghairillah wa kam min maridin asadah ila dari. Betapa banyak orang yang tidak sakit tetapi tiba-tiba langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dikira orang yang sakit itu sudah pasti dengan ajal. Orang yang sakit itu kadang-kadang diberikan kesempatan oleh Allah dari satu masa ke masa yang lain. Hadirin jamaah dan jemaah rahimahullah. Karena itulah dalam situasi dan kondisi seperti apapun, tanpa kita melakukan kesalahan, maka segera akui kesalahan itu seraya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, "Babadiru bil amali sholihat qabla an tusab." Segera lakukan kebaikan sebelum disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dan jemaah rahimahullah. Hati kita kadang-kadang tergerak untuk melakukan kebaikan. Tetapi ingat, tatkala kita kemudian menunda, bahkan kadang-kadang berpikir mempertimbangkan, bisa saja kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu kemudian berubah, tidak kita laksanakan. Karena itu kata Rasulullah, kalau kita menginginkan, berniat, menghendaki melakukan kebaikan, maka segerakan kebaikan. Ulama menafsirkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bisa jadi pada saat engkau ingin melakukan sesuatu itu kemudian engkau tunda, tatkala engkau sudah sakit tidak mampu melaksanakan apa yang engkau inginkan, tatkala engkau sibuk engkau tidak mampu melaksanakan apa yang engkau inginkan. Karena itu para jamaah sekalian rahimahumullah, dalam kaitan ini, kalau kita menginginkan, berniat, menghendaki melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, maka segerakan kebaikan itu, karena tidak ada jaminan kita pasti mampu melakukan di lain waktu dan di lain hari. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tatkala ada tamu dari seorang yang dari pedalaman. Rasulullah mengatakan, orang ini ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi orang ini membutuhkan uluran tangan kalian. Di antara kalian, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, jika ada baju yang pantas dan baik diberikan, segera berikan kepadanya. Sahabat pada saat itu tidak langsung respon apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wajah Rasulullah agak sedikit kecewa. Di antara sahabat itu mungkin mengatakan, aku punya pakaian tetapi tidak layak aku berikan kepada saudaraku yang lain. Aku tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk diberikan yang lain. Tetapi tiba-tiba ada sahabat Ansor yang datang pada saat itu, pada zaman Rasulullah, membawa pakaian yang dibungkus dengan daun, tertutup rapi, kemudian diberikan kepada orang yang datang ke Rasulullah Muhammad SAW. Bergembira, ceria Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala melihat sahabat yang memberikan pakaian yang dibungkus dengan daun itu, tiba-tiba tergerak sahabat dan mereka memberikan apa yang dimilikinya. Saat itulah kemudian Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Orang yang melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain melakukan kebaikan yang sama, maka baginya akan mendapatkan kebaikan itu dan akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kebaikan yang sudah dilakukan. Ini yang kita kenal dengan multi level pahala. Pahala berlipat ganda karena apa yang kita lakukan dengan kebaikan itu kemudian diikuti oleh saudara kita yang lain. Banyak masjid-masjid
yang dulunya tidak ada ceramah subuh, tiba-tiba ada ceramah subuh diikuti oleh masjid yang lain. Kemudian semaraklah kegiatan di masjid. Banyak masjid-masjid yang dulunya tidak ada makan siang, kemudian ada makan siang, diikuti oleh masjid yang lain. Semarak. Banyak masjid-masjid yang punya kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian diikuti oleh yang lain. Kita tidak perlu mencari siapa yang memulai, tetapi yang memulai kebaikan kemudian diikuti oleh yang lain, maka buat mereka yang memulai dapat pahala yang besar. Karena itulah para jemaah rahimahumullah, kalau ingin melakukan sesuatu segera lakukan sesuatu itu, karena tidak ada jaminan kita akan mampu melakukan itu di lain waktu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Muhammad SAW, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu wa kathrati shadaqah bisirri wal alani. Yang ketiga, sambunglah dirimu dengan sesama, sambunglah dirimu dengan Allah Tuhanmu, kata Rasulullah SAW. Bagaimana menyambung antara kita dengan saudara kita yang lain, antara kita dengan Allah, bi kathrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak ingat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, fisik wal alani, baik sedekah atau zikir itu yang kita sembunyikan atau zikir sedekah yang kita jelaskan, kita umumkan, kita sampaikan, orang lain tahu. Hadirin yang rahimahumullah, setelah menyampaikan tiga hal ini, Rasulullah menyampaikan taubat sebelum dipanggil menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik tanpa menunda waktu yang lain, kemudian menyambung antara kita dan saudara kita yang lain, dan menyambung dengan Allah dengan memperbanyak zikir dan sedekah. Dikatakan di dalam hadis itu, tulzaku wa tusaru wa tujma. Kata Rasulullah, kalau itu kamu lakukan, tulzaku, kamu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah. Wa tusaru, dan kalian akan ditolong oleh Allah. Waktu juga, dan doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadirin yang sudah rahimahullah, banyak orang-orang tua kita, orang-orang terdahulu itu mungkin pengamalan dan pengetahuan agama tidak sebaik kita, tetapi kenapa mereka itu mudah mendapatkan rezeki? Kenapa doa-doa mereka itu mudah dikabulkan oleh Allah? Kenapa masalah itu mudah terselesaikan? Satu di antaranya yang kalau kita lihat, mereka mudah minta maaf, mereka mudah melakukan kebaikan, dan mereka itu berbaik-baik dengan saudaranya yang lain. Mudah-mudahan para jemaah rahimahumullah, hadis yang cukup panjang ini, tetapi setidaknya seperempat potongan hadis ini mengingatkan kepada kita tentang tiga hal: bagaimana kita bersegera bertobat, bagaimana kita segera berbuat baik, bagaimana kemudian kita membangun komunikasi yang baik antara sesama dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan langkah yang semacam ini, ibadah kita semakin baik, penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna dan semakin baik, bahagia di dunia dan akhirnya dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairan wajtanibu as-sayyi'at. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعن كلمة يوم الدين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في كل مكان فإنك يا الله خير الناصرين اللهم اجعل بلدتنا عند الجهاد بلدة آمنة سكينة مطمئنة تجري فيها أحكامك يا الله وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء